Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini dan di konten kali ini tuh aku mau ngebahas tentang requestan kalian yang ada di DM Instagram aku. Itu semua berawal dari IGS aku yang aku buat di story tentang pengalaman aku bersolawat, terus hasil-hasil yang aku dapat lewat solawat, omset yang aku dapat lewat solawat, usaha yang aku dapat lewat solawat. Itu kayak benar-benar mukjizat banget. Jadi mau berbagi sama kalian, semoga bermanfaat buat diri kalian juga. Jadi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, terus di subscribe, dan jangan lupa juga aktifin tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Jadi aku mau cerita dulu ya, awal mula aku bisa kenal sama sholawat itu kayak gimana. Jadi sholawat itu pasti udah gak asing lagi kan di telinga kalian, kayak sholawat. Kalian pasti udah tahu kan sholawat itu kayak gimana. Kalau kalian gak tahu sholawat itu kayak gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sholawat. Jadi awal mula aku bisa kenal sama sholawat itu di 2019, yang aku benar-benar kayak kehilangan bisnis aku hancur sehancur-hancurnya, aku terpuruk banget itu di 2019. Aku ditinggal sama sahabat-sahabat aku. Waktu aku ditinggal sama sahabat-sahabat aku itu di kondisi bisnis aku yang benar-benar lagi yang ada masalah, ada problem. Itu aku ditinggal sama sahabat-sahabat aku. Habis aku ditinggal sama sahabat-sahabat aku ditinggal sama pacar aku. Kayak yang udah you know lah, di rumah lagi ada problem, bisnis lagi hancur, lagi ada problem juga, ditinggal sahabat, dan parahnya lagi pacar juga ikut ninggalin. Itu kayak yang bener-bener kayak yang aku bener-bener kayak nggak punya harapan lagi. Kayak apaan sih, kenapa bebannya kayak gini, kenapa harus kayak gini gitu. Jadi selama aku ada di posisi itu, aku banyak-banyak mendekatkan diri sama Allah, aku banyak-banyak memperbaiki diri. Jadi dari situ aku kayak yang banyak banget dengeri ceramah di YouTube, dengeri ceramah di Instagram, terus aku banyak dengeri tausiah di YouTube. Dan pas kebetulan di beranda YouTube aku itu muncul konten-kontennya Wirda Mansur, dan aku tonton semua konten dia, termasuk yang dia ngebahas tentang sholawat juga, yang keajaiban sholawat itu kayak gimana, dahsyatnya sholawat itu kayak gimana. Dan aku ambil amalan-amalan sholawat itu bukan dari konten dia doang, tapi dari semua konten di YouTube yang berkaitan dengan sholawat. Itu aku kayak yang oh ternyata kayak gini. Orang yang bersolawat itu hutangnya bisa lunas. Orang yang bersolawat itu apa aja diperlancar sama Allah. Orang yang bersolawat itu keinginannya bisa tercapai. Orang yang solawat itu bener-bener kayak yang dikasih keajaiban gitu sama Allah. Jadi aku amalin ke diri aku sendiri, aku lakuin ke diri aku sendiri, dan alhamdulillah semua berdampak pada diri sendiri. Jadi di 2019 itu, mungkin 1 tahun yang lalu, karena ini kan bulan November 2020, jadi di 2019 itu abis aku lihat-lihat konten-konten tentang sholawat. Jadi awalnya itu aku buat di buku tulis, di satu kertas, itu list aku semua keinginan yang aku pengen capai, keinginan yang pengen banget aku gapai, yang emang udah aku impikan, itu aku buat di satu kertas penuh. Jadi itu ada dari urutan nomor 1 sampai urutan nomor 24, itu semua aku isi. Bukan cuma perihal dunia, tapi aku juga meminta soal akhirat. Jadi kalaupun kalian mengejar dunia, kalian gak boleh ngelupain akhirat. Karena ya seperti yang kalian ketahui, kita di dunia ini tuh hanya sementara, dan kita hidup itu selamanya bakal hidup di akhirat. Dunia ini cuma titipan. Jadi jangan terlalu mengejar dunia. Kalau memang kalian mau mengejar dunia, itu harus diseimbangkan dengan akhirat gitu. Nah, jadi yang nanya amalan-amalan sholawatnya itu apa. Jadi selama aku ngamalin sholawat, jadi sholawat yang aku baca itu, kalau misalnya habis subuh itu
aku ngebaca surah Al-Waqiah itu full sampai habis, dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Habis itu aku baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kalau kalian nggak tahu, kalian bisa buka Al-Quran, kalian lihat 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nah, habis itu aku baca Asmaul Husna, 99 nama Allah. Dan yang terakhir tuh aku baru sholawat. Nah, kalau sholawat ini di subuh aku jarang banget ngamalin. Aku lebih ngamalin ke surah Al-Waqiah sama ke 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan kalaupun subuh aku ngamalin, itu aku lebih ke sholawat munjiat. Kalau kalian nggak tahu sholawat munjiat, kalian boleh searching atau nanti aku bakal taruh di sini. Itu sholawat munjiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunzina biha min zami'il ahwali wal afa wa tahdilana biha zami'al hazak wa tutahhiruna biha min zami'i syai'a wa tarfa'una biha indaka ala darajah wa tubaliguna biha aqsagoya min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Itu aku baca. Itu kayak doa Nabi Muhammad, dan aku ngebacanya itu karena itu panjang. Mungkin aku cuma ngebaca 10-15 kali. Kalian bisa hitung pakai tasbih digital kalau misalnya nggak mau manual, karena kalau misalnya pakai tasbih digital itu kan emang udah otomatis gitu. Kalau misalnya kita pencet, dia langsung keluar angkanya, jadi kalian nggak lupa kalian udah baca berapa. Nah itu, jadi itu amalan di subuh. Dan kalau amalan di waktu zuhur itu biasa aku cuma baca 100 atau 200 sholawat. Itu kayak, itu sholawat biasa aja, kayak sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu aku baca sampai 100 atau 200 kali. Maksud di waktu asar itu sama juga aku ngebaca segitu banyak, 200 atau 300 kali. Di waktu maghrib sama juga aku ngebaca sholawat yang sama. Itu aku ngebaca sholawat itu. Terus masuk di waktu isya itu aku juga ngamalin sholawat itu, tapi dengan jumlah yang 200, 300 atau 400 gitu. Sesuka aku aja. Kalau misalnya aku sholawat itu senyamannya aku sampai berapa kali, sedapatnya aku sampai berapa kali gitu. Nah begitu, sebelum baca sholawat itu biasanya aku baca surah Al-Mulk dulu. Surah Al-Mulk itu dari ayat pertama sampai ayat terakhir, baru habis itu aku ngamalin sholawat gitu. Jadi buat yang nanya amalan-amalannya itu kayak gimana, kalau aku pribadi itu amalan-amalan aku kayak gitu. Dan untuk sholat sunnah, biasanya aku kalau misalnya sholat duha, siap sholat duha itu aku baca sholawat munjiat. Karena sholawat munjiat ini bener-bener kayak yang luar biasa banget. Karena itu doa Nabi Muhammad. Dan kalau misalnya aku bangun malam, sholat tahajud, itu aku juga ngebaca sholawat. Kalau sholawat sih aku lebih ke sholawat Jibril, atau enggak sholawat biasa yang kayak tadi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu sih kalau misalnya ada waktu luang, aku lagi duduk santai gitu kan, itu aku selalu pakai waktunya buat sholawatan. Jadi ya segala rutinitas aku itu dipenuhi dengan sholawat. Kalau misalnya aku lagi keluar rumah gitu kan, lagi bawa kereta, biasanya kan tuh kalau misalnya anak-anak zaman sekarang, bahkan aku pribadi juga biasanya nyanyi-nyanyi gitu di kereta kan, karena suatu mungkin mulutnya ini nggak bisa diem gitu kan, pasti ada aja gitu yang dinyanyiin. Kalau nggak nyanyi paling drama di kereta, suka cerita-cerita padahal nggak tahu itu cerita apaan. Nah itu kalau misalnya di kereta aku ngamalin sholawat yang bisa dilaguin gitu, jadi kayak ngelantuni aja gitu, senyamannya aja. Kayak sholawat Badar bisa, sholawat Jibril bisa, sholawat Munjiat juga bisa dilakuin. Kalau misalnya kalian cari di YouTube, ntar ada itu sholawat Munjiat yang dia bisa dilakuin. Karena awalnya itu aku nggak hafal sama sekali, tapi karena dilakuin kayak gitu aku bisa hafal. Aku cepet kalau ngehafal sesuatu yang berkaitan dengan musik. Jadi awalnya itu dilakuin dulu baru aku bisa hafal. Karena aku sholat duha juga gitu, doa sholat duha juga awalnya aku dilaguin sampai bisa hafal full dari awal sampai habis. Jadi kalau kalian punya keinginan, kalian pengen apapun, ya kalian minta sama yang di atas, kalian sholawatin. Itu tadi tipsnya itu. Kalau aku sendiri, tipsnya itu aku tulis di satu kertas penuh, itu tentang semua yang aku pengen. Itu aku lipat kertas itu, terus aku bawa sholat, aku bawa kemanapun, aku selalu sholawatin. Dan tips yang kedua itu aku selalu letak di wallpaper handphone. Aku
selalu letak itu di wallpaper HP. Aku letak di wallpaper HP, aku letak di wallpaper layar kuncinya. Yang aku kepengen ini, kepengen itu semua aku lakuin supaya aku bisa menggapai apapun yang aku mau. Jadi kalau misalnya kalian pengen apapun, kalian bisa ikuti tips-tips aku, kalian bisa ikuti amalan-amalan aku. Kalian juga bisa buat satu kertas itu tentang keinginan kalian, terus kalian letak di dinding kamar kalian. Itu kalau misalnya kalian lihat itu, kalian bakal ingat, aku pengen kesini, aku pengen ini, oh iya aku pengen ini. Sholawatin, kalian pengen, kalian sholawatin, kalian doain. Kalian tau gak sih, satu kali kita bersolawat, Allah bersolawat sama kita itu 100 kali lipat. Jadi ya sholawat aja gitu, tapi jangan semata-mata karena kalian pengen ini, kalian sholawatin. Guys, kalian bakal nemen kecewa kalau kayak gitu. Semua itu harus diiringi sama yang namanya marketing langit gitu. Kalau itu diiringi dengan marketing langit kayak sholat, ibadah, ngelakuin kewajiban kita, ya intinya semua berkaitan dengan marketing langit gitu. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat dan sangat bisa kalian manfaatkan, aku meminta tolong share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin lagi bingung atau mungkin pengen menggapai sesuatu yang pengen ia gapai. Semoga dengan video ini tuh bermanfaat buat kalian, dan kalian yang nge-share video ini tuh dapat pahala juga, dapat amal juga, karena kalian menyebar kebaikan, dan aku juga di sini bisa dapat pahala dan menyebar pahala ke kalian juga. Jadi kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan jangan lupa aktifin tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jadi sampai ketemu di part 2, karena ya kalian tahu kalau misalnya kalian mendengar orang ngomong itu membosankan kan. Jadi ini di part 1 aku membahas ini dulu, next ke part 2 ke pembahasan yang selanjutnya. See you next time. Jadi aku tegasin ke kalian, aku bilang ke kalian, Allah itu gak pernah mempersulit hambanya. Allah itu gak pernah mempersulit hambanya. Terkadang kita yang mempersulit diri kita sendiri dengan cara tidak bersyukur. Jadi kita selalu kurang, kita dikasih segini kurang, kita dikasih ini kurang. Padahal kalau kita bersyukur, Allah bakal kasih kita lebih. Allah bakal kasih kita sesuatu yang gak pernah kita sangka-sangka.